شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah, mengawali khutbah singkat pada malam hari ini, khatib akan mengkaji sebuah kitab yang mana kitab ini diberi judul oleh musannif atau muallif Al-Aqidah Al-Wasitiyah, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dalam bab ke-7 ini, khatib akan menjelaskan tentang ma yakunu ba'dal maut, kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa minal iman bil yawmil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakun ba'dal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dan dari keimanan kepada hari akhir, yaitu iman, rukun iman yang kelima, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah mempercayai dan mengimani terhadap apa yang dikhabarkan, yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, mimma yakunu ba'dal maut, yaitu kejadian-kejadian setelah mati. Maka Ahlussunnah wal Jamaah wajib mengimani dan mempercayai kejadian-kejadian apa yang terjadi setelah kita mati. Fa yu'minu bi fitnatil qabri. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani terhadap fitnah kubur, terhadap ujian yang akan diuji di alam kubur. Wa bi'adzabil qabri wa na'imihi. Di antaranya yaitu ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Fa'amal fitnah fa inna an-nasa yuftanuna fi quburihim fa yuqalu irju. Adapun fitnah atau ujian yang akan diberikan kepada si mayit ketika di alam kubur, maka ia akan ditanya oleh malaikat, man rabbuk. Yang pertama, setelah ahli waris, setelah keluarga meninggalkan kuburan, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir, dan ujian yang pertama yaitu akan ditanyakan kepada si mayit, man rabbuka, siapa Rabb, siapa Tuhan. Yang kedua, wa ma dinuka, apa agamamu. Dan yang ketiga, ujian yang akan diberikan kepada si mayit, wa man nabiyuka, siapa nabi. Fa yusbirullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan hati orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Orang mukmin akan berkata, Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku, wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi,
dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ujian atau fitnah yang akan ditanyakan kepada si mayit ketika di alam kubur. Wa amal murtad, adapun orang yang ragu, orang kafir, fayaqulu ha, orang kafir, orang murtad, ia akan berkata dengan rasa ketakutan, la adri, aku tidak tahu. Fadribu bimarzalati min hadid, maka malaikat itu akan memukul mayat orang kafir dengan sebuah pukulan yang sangat dahsyat. Fayusifu sayha, orang tersebut akan berteriak sekencang-kencangnya, yasma'uha kulla syai', setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi akan mendengarkan teriakan si mayit. Illal insan, kecuali manusia, ia tidak mampu mendengarkan teriakan si mayit. Walau sami'al insan la su'aiqa, kalau seandainya manusia mampu mendengarkan teriakan si mayit, la su'aiqa, saking dahsyatnya teriakan itu, maka manusia itu akan pingsan, akan tersungkur. Itulah ujian yang akan dilemparkan kepada mayit ketika di alam kubur. Thumma ba'da hadhil fitnah, adapun setelah ujian 3 pertanyaan itu, imma na'im wa imma adab ila an taqumal qiyamatul kubra, maka si mayit boleh jadi ia akan mendapatkan nikmat kubur, boleh juga ia akan mendapatkan adab kubur. Ila an taqumal qiyamatul kubra, sampai datang hari kiamat, yaitu hari kiamat kubur. Fata'ala al-arwah ila al-ajsad, maka ruh-ruh akan dikembalikan ke dalam jasad-jasad manusia. Wa taqumal qiyamah allati akhbarallahu biha fi kitabihi wa ala lisan rasulih, maka ruh itu nanti akan dikembalikan ke dalam jasad-jasad manusia. Fayaqumun nas min kuburihim rabbil alamin, manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya di rabbil alamin untuk menghadap Rabb semesta. Hufatan uratan ghurran, manusia itu dalam keadaan tidak beralas, bertelanjang, tidak dihitan. Wa tadnu minhum syams, matahari akan diletakkan di atas kepala kita. Saking panasnya terik matahari, maka manusia akan berkeringat. Ada keringatnya yang sampai mata kaki, ada keringatnya yang sampai lutut, ada keringatnya yang sampai pusat. Bahkan ada keringatnya saking panasnya sampai melebihi kepalanya, sehingga ia tenggelam dengan keringat. Hadirin rahimakumullah, bagi orang yang beriman, maka ia akan mendapatkan naungan fi yaumin la dhilla illa dhilluh, pada itu tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu rajulun qalbuhu yata'allaqu fil masjid, seorang yang hatinya terpaut untuk sholat berjamaah. Di antaranya imamun adil, pemimpin yang adil, maka ia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tunsyirud dawawi, kemudian setelah itu manusia akan dibagikan seluruh amal kebaikan. Fa'akhudul kitabahu biyamin,
maka manusia itu akan mengambil catatan amal kebaikannya dari tangan kanannya. Wa akhadul kitabahu bishimalihi. Ada juga manusia yang akan mengambil kitab catatannya itu bishimalihi dengan tangan kiri. Au bil waridhi, bahkan dari belakang dia akan ambil. Adapun orang yang beriman, ia akan mengambil catatan kebaikannya itu dengan tangan kanan. Adapun orang kafir, ia akan mengambil kitabnya itu dengan tangan kiri atau di belakang ia ambil. Hadirin sahabat dakwah rahimakumullah. Dalam penjelasan ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mengimani, wajib mempercayai adanya kejadian-kejadian mayakunu ba'dal maut, kejadian setelah kita meninggalkan alam yang pasti. Semoga kita bisa meneguhkan hati kita tatkala kita ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Maka pentingnya kita mempelajari ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatul Islam, mengenal agama Islam, wa ma'rifatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kitab yang sangat kecil, yaitu Kutai Musannif Al-Imam Muhammad bin Wahab Al-Usul Al-Thalathah. Itu menjelaskan tentang 3 landasan pokok ma'rifatullah, wa ma'rifatul Islam, wa ma'rifatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mempelajari mayakunu ba'dal maut, kita bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.